keluar masjid diharapkan segera masuk, kajian akan kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Faqala al-imam An-Najdi rahmatullah alaina wa alaih, fihi aidan annahu fahima al-murad min at-tauhid, dan padanya juga bahwasanya fuhimal murad difahami min at-tauhid, dari tauhid, wa fuhima annahu amrun kabir gharib, dan difahami bahwasanya itu merupakan perkara yang besar dan asing. Wali ajli hadza, oleh sebab ini, beliau berkata, ini sahabat yang mulia yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Amr bin Abasah, beliau berkata, man ma'aka ala hadha, siapa bersamamu di atas agama ini? Qala hurrun wa 'abd, beliau berkata, seorang yang merdeka dan seorang hamba sahaya. Fa'ajabahu anna jami'al ulama'i wal 'ubbad wal muluki wal 'amati mukhalifuna lahu. Beliau menjawabnya bahwasanya seluruh ulama, ini orang-orang berilmu, dan orang-orang dari ahli ibadah serta para pembesar dan umumnya manusia, mukhalifun, menyelisihi, mereka menyelisihi lahu kepadanya, walam yattabi'ahu, dan tidak mengikutinya, ala dzalik, atas itu, ila man dzakar, kecuali orang yang telah disebutkan, sedikit saja. Fahadha awdahu dalil ala anna al-haqqa qad yakunu ma'a aqall qalil, dan ini paling terangnya dalil, paling jelasnya dalil atas bahwasanya kebenaran itu terkadang bersama paling sedikitnya orang. Wa anna al-batila qad yamla'u al-ardh, dan bahwasanya kebatilan itu terkadang memenuhi bumi, yani banyak. Walillahi darul Fudail Ibn Iyad, ini ungkapan walillahi dar, ungkapan menakjubkan, ya, sungguh menakjubkan. Ini satu ungkapan kalau orang tidak pernah tahu nanti dia akan salah mengartikan. Dalam kitab ini disebutkan dua kali penyebutan walillahi dar Fudail. Jadi ungkapan ini perlu untuk kita terangkan karena banyak yang keliru. Ada yang pernah menerjemahkan, salah menerjemahkan. Qauluhu walillahi dar ma'nahu ma'ajaba, apa yang menakjubkan, betapa menakjubkan. Perkataan Al-Fudail Ibn Iyad, haitsu yaqul, tatkala beliau berkata, la tastawhish min al-haqqi li qillati salikin wa la taghtar bil batil li kathratil halikin. Jangan pernah merasa kesepian dari kebenaran karena sedikitnya orang-orang menempuh kebenaran tersebut. Wala taghtar, dan jangan tertipu bil batil li kathratil halikin. Jangan tertipu dengan kebatilan meskipun banyak orang-orang yang binasa karenanya. Jadi ini menghibur kita di saat kita berpendapat dengan pendapat yang benar, maka jangan bersedih. Awal seseorang di atas kebenaran, tatkala dia mengungkapkan kebenaran itu pasti dimusuhi. Karena yang memusuhi menganggap itu asing, perkara yang aneh, ya, paling asing, sehingga mereka langsung musuhi. Tapi yang namanya kebenaran awalnya seperti itu. Andaikan seseorang mengungkapkan apa yang telah kita sebutkan, orang kalau melakukan kesyirikan meskipun lafaz-lafaz ucapannya dengan la ilaha illallah kemudian melakukan kesyirikan, kalau kita kafirkan langsung, pasti apa? Banyak yang menentang, yang memusuhi pasti banyak. Orang yang menetapkan ini akan dipojokkan.
dianggap sendiri, dianggap segelintir orang dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, orang mengucapkan kebenaran meskipun itu awalnya tidak didukung oleh siapapun, lama-lama juga akan tertolong karena kebenaran. Dan dikatakan di sini wa ahsanu minhu qauluhu ta'ala, dan yang paling bagusnya dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguh benar-benar telah benar atas mereka iblis terhadap sangkaannya akan mengikutinya. Ya, banyak yang mengikutinya dari manusia, illa fariqam minal mu'minin, kecuali sedikit dari orang-orang beriman. Makanya di sini beliau jelaskan tentang yang mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama, hanya beberapa orang disebutkan, diantaranya hurrun wa abdun, seorang hamba, seorang merdeka dan seorang hamba sahaya. Yang dimasukkan adalah Abu Bakar sama Bilal. Ada yang lain tapi tidak disebutkan, diantaranya istri Nabi Khadijah alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beliau katakan fi sahihain anna ba'atsan nari min kulli alfin tis'mi'ah, bahwasanya jatah neraka, sebutkan tentang penghuni neraka, jatahnya neraka min kulli alfin, dari setiap 1000 tis'mi'ah, disebutkan dalam naskahnya di sini dengan lafaz ini, yaitu 999 dari 1000, dari satu tok yang di surga. Wa fil jannati wahidun min kulli alf, dan di dalam surga satu dari setiap 1000 itu. Sedikit sekali. Dan penyebutan di sini yang benarnya disebutkan dalam satu riwayat Bukhari maupun Muslim tentang Ya'juj Ma'juj. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, wa ma ba'thun nar, apa itu jatahnya pada neraka? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'in. Disebutkan setiap 1000 itu ada 999. Qalu ya Rasulullah, mereka pun bertanya para sahabat, wa ayyuna dzalikal wahid, dan siapa dari kami yang satu itu? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam katakan, abshiru fa inna minkum rajul, bergembiralah kalian karena sesungguhnya di antara kalian ada satu orang. Wa min Ya'juj wa Ma'juj alf, dan dari Ya'juj Ma'juj itu 1000. Ini yang dimaksudkan, perbandingan kita dengan Ya'juj Ma'juj, perbandingannya sangat besar. Dan ini juga perlu untuk kita luruskan. Banyak sekali orang-orang belakangan membicarakan tentang Ya'juj Ma'juj. Di antara mereka sebutkan di pedalaman Cina, alamnya alam yang gaib, yang Allah tidak nampakkan. Kalau daratan Cina, apa bisa nampung sejumlah sebanyak ini? Karena itu alam Ya'juj Ma'juj itu termasuk perkara yang Allah rahasiakan, sebagaimana pulau yang ditempati, yang dihuni oleh Dajjal, yang pernah didapati oleh Tamim Ad-Dari bersama para sahabatnya di suatu pulau yang pulaunya jaraknya dengan Jazirah Arab perjalanan sebulan, terdampar di laut sebulan menemukan pulau tersebut. Kalau diperkirakan bisa di dekat-dekat kita ya. Zaman dahulu orang yang haji ke Mekah menempuh waktu berapa lama? Sebulanan ya, pakai kapal layar. Ya, sahabat Tamim Ad-Dari menemukan pulau tersebut. Sebagian orang mengarang-arang sebutkan di Sumatra tahu, pulau di Yaman dekat Laut Merah. Tidak benar. Demikian pula Ya'juj Ma'juj, kalau disebutkan di pedalaman Asia belum tentu, Allahu a'lam. Karena benua yang 5 disebutkan di peta itu, kalau yang melihat
dunia menganggapnya seperti bola. Ya, itu hanya 5 benua. Padahal daratan luasnya hamparan dunia itu luas. Ada benua-benua besar di luar itu. Ya. Dimungkinkan mereka di benua besar tersebut. Karena orang-orang barat yang mereka sebarkan berita-berita masih ada benua besar katanya di luar. Di luar dari benua yang dihuni oleh manusia ini ada lagi benua-benua. Ya. Jadi mungkinkan di sana, wallahu alam, tidak ada dalil menerangkan tentang Ya'juj Ma'juj, di mana letaknya. Tidak ada dalil, itu hanya pendapat dari ulama menyebutkan Ya'juj Ma'juj di pedalaman di benua Asia katanya, yang ditutup oleh Zulkarnain. Jadi jumlah mereka sangat banyak, perbandingannya dengan umat Muhammad alaihi salatu wassalam 1:1000 banyaknya mereka. Ya. Dan untuk Ya'juj Ma'juj pembahasan tersendiri. Ya. Kemudian dikatakan di sini, walamma baqu min hadza lamma sami'uhu qala sallallahu alaihi wasallam innaha lam takun nubuwatun qat illa kana baina yadayha jahiliyah. Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan pada hadis. Ini walamma baqu, tatkala mereka mendengar min hadza, dari perkara ini, tatkala mereka mendengarkannya, qala sallallahu alaihi wasallam innaha lam takun nubuwatun, sesungguhnya tidak akan ada kenabian qad sedikit pun illa kana baina yadaiha jahiliyah, melainkan di depannya, di depan kenabian itu ada jahiliyahnya. Qala fa yu'khadul 'adadu minal jahiliyah fa in tammat wa illa kamulat minal munafiqin. Dikatakanlah diambillah bilangan dari jahiliyah tadi, dan jika sempurna, dan jika tidak sempurna maka akan disempurnakan dari kalangan munafiqin. Ini disebutkan hadisnya. Qala Tirmidzi hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Jadi maksudnya di sini pendalilannya beliau menerangkan kepada kita bahwasanya orang di atas kebenaran itu sedikit sekali perbandingannya dengan di atas kebatilan. Dan bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dilihat tatkala di Madinah, jangan kita mengira sahabat sangat banyak. Sahabat itu sebagian kecil dari tengah-tengah orang-orang munafik. Munafiknya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ya tidak seperti zaman kita ya. Zaman kita munafiknya terang-terangan malah ya, melakukan kesyirikan terang-terangan. Zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam yang mendominasi munafik daripada muslim. Oleh karena itu tatkala Hudzaifah mendengarkan orang yang berdoa, Allahumma ahlikil munafikin, kaget Hudzaifah. Ya Allah, binasakanlah orang munafikin. Hudzaifah kaget. Ya kalau doakan kebinasaan munafikin, binasa orang-orang munafik, kita akan ketakutan di jalan-jalan. Takut terhadap binatang buas, takut juga dengan musuh-musuh Islam. Ada jumlah sahabat kalau dihitung ya, sangat sedikit dibandingkan munafikin. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Ya, oleh karena itu bersyukur tatkala kita bisa mengenal tauhid, bisa berislam dengan Islam yang benar, bila dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mengaku sebagai muslim. Kemudian dikatakan, atau beliau katakan, فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفات بدء الإسلام, jika seseorang mencermati, memperhatikan terhadap apa yang ada pada hadis ini dari sifat permulaan Islam, wa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idzak, dan memperhatikan orang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika itu, thumma dhamma ilaihil hadis, kemudian dia mengumpulkan hadis al-akhar yang lain, alladzi fi sahih Muslim, menggabungkan dengan hadis yang dalam sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Permulaan Islam itu dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Tabayyana lahul amru, maka jelaslah perkara, in hadahullahu wa zahat anhul hujjatul fir'auniyah,
Jika Allah memberikan hidayah dan melenyapkan darinya hujjah fir'auniyah, dan lenyaplah hujjah fir'auniyah, ini hujjah yang disandarkan pada Fir'aun, karena Fir'aun juga memiliki hujjah. Apa kata Fir'aun yang disebutkan Al-Quran? Fama balul qurunil ula. Bagaimana dengan keadaan umat terdahulu? Jadi alasannya Fir'aun umat terdahulu. Ya, kalau kita sekarang menegakkan hujjah, alasannya orang-orang sekarang, bagaimana dengan nenek moyang kami? Ya, kita mengikuti agama nenek moyang. Kemudian dikatakan pula wal hujjatul quraisyiyah, dan juga lenyaplah sudah hujjah Quraisyiyah. Ini hujjah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tidak mendengarkan ini pada agama yang terakhir yang dibawa oleh Ibrahim, sangkaan mereka. Jadi tatkala mereka mendengarkan seruan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menganggap ini perkara baru yang mereka adakan. Jadi mereka menganggap paling benar. Tatkala kita juga menyerukan tauhid, menyerukan tentang akidah yang benar ini, maka pasti akan diingkari. Akan dikatakan ini agama baru. Tatkala kita kafirkan orang yang jelas kafir, orang yang jelas melakukan kesyirikan, nyata, jelas di depan keramaian manusia melakukan kesyirikan. Tatkala kita hukumi kafir musyrik, maka akan dikatakan apa? Wahabi. Ya. Bagi orang-orang yang awam, kalangan orang-orang yang melakukan kesyirikan, katakan Wahabi. Kalau yang sudah mengenal tauhid, dari yang mengaku sebagai orang yang mengenal tauhid, atau yang saling menjuluki hizbi-hizbi, akan katakan ini siapa? Murji, apa? Takfiri, ya. Kalau orang-orang yang sudah merasa mengenal tauhid, yang tidak sepemahaman dengan apa yang dituturkan di sini, akan katakan ini takfiri, takfiri ini, atau akan dikatakan khawarij, termasuk dari kalangan khawarij. Apa alasan mereka? Menyelisihi ulama saja tidak berani berbicara, kalau dia berbicara. Harusnya ulama. Seakan-akan yang berbicara di sini tidak punya ulama. Kalau kita sebutkan ulama-ulama kita masih pada hidup, nanti akan dibantah. Kan dia begini, dia kan masih memiliki kemaksiatan, dia kan masih melakukan dosa. Padahal apa yang dikatakan adalah kebenaran. Ini hujah-hujah seperti itu meniru hujah yang disebutkan di sini, hujah Fir'auniyah atau hujah Quraisyiyah. Ini hujah yang disandarkan kepada Fir'aun dan hujah yang disandarkan kepada orang-orang Quraisy. Qala Abu Abbas rahimahullahu taala, berkata Abu Abbas, semoga Allah merahmatinya dan juga semoga Allah merahmati kita. Di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, dalam kitabnya Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim fil kalami ala qaulihi ta'ala, pada pembicaraan terhadap perkataan Allah Ta'ala, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yakni daging uhilla yang disembelih bihi dengannya, li ghairillah, untuk selain Allah. Ya. Ini daging yang disembelih untuk selain Allah, atau yang disembelih dengan bukan nama Allah. Dan dahulu ini sudah diingkari, di zaman jahiliyah sudah diingkari. Orang-orang musyrik diingkari oleh Zaid bin Amr bin Nufail yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Ya, wa kana Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anna aidan yaqulu lil musyriki Quraisy. Ya, dahulu Zaid bin Amr bin Nufail seorang diri yang menegakkan hujjah ketika itu, berkata kepada orang-orang musyrik Quraisy, inni lastu akulu mimma tadbahuna ala asnabikum ala ansabikum. Beliau katakan, aku tidak akan makan dari apa-apa yang kalian sembelih untuk patung-patung kalian, untuk berhala-berhala kalian. Wala akulu illa ma dzukira smullah alaihi, dan aku tidak akan makan kecuali daging yang disembelih atas nama Allah padanya. Jadi beliau Masya Allah, beliau istiqamah sendirian. Ini Zaid bin Amr bin Nufail. Dan beliau kuat dalam keadaan sendirian seperti itu.
Langsung beliau sebutkan, tidak mau makan beliau. Didatangkan sembelihan, beliau ragukan sembelihan mereka karena orang-orang musyrik. Ya. Demikian pula kita hendaknya hati-hati. Ya. Terutama di saat Idul Adha, ya, perlu lihat. Atau di saat-saat acara-acara tertentu, sebagian orang bersengaja menyembelih lalu dipersembahkan untuk penghuni laut atau penghuni sungai. Datang banjir, nanti akan ada penyembahan. Apa yang disembahkan? Kadang ayam putih, kalau di timur gitu ayam putih. Datang banjir langsung dipersembahkan ayam putih. Untuk apa? Penghuni sungai. Kalau Jawa, kepala sapi untuk Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul pantai selatan ya. Ini kesyirikan yang nyata. Ya kalau kepalanya dipersembahkan, dagingnya di mana? Dibagi-bagi. Ya jangan sampai ambil. Haram. Dan ini salaf kita Zaid bin Amr yang beliau dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bertemu dengan beliau. Hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu belum menjadi nabi. Beliau memuji Zaid bin Amr. Dan perkataan beliau ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh para sahabat. Tidak hanya itu, bahkan beliau wa anna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisy dzabaihahum. Dan dahulu Zaid bin Amr itu melakukan pencelaan terhadap orang-orang Quraisy terhadap sembelihan-sembelihan mereka. Cercam, beliau mencela mereka. Dan beliau katakan asyatu khalaqahu Allah wa anzala laha minas samai al-ma'a wa ambata laha minal ardi thumma tadbahunaha ala ghairi bismillah ingkaran lidzalik. Beliau katakan, ya, kambing Allah ciptakan, Allah turunkan dari langit air, dan Allah menumbuhkan untuk kambing tadi tanaman-tanaman dari bumi, kemudian kalian menyembelihnya untuk selain Allah. Beliau ingkari hal itu. I'zaman lah, sebagai pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah tidak kita tatkala kita menghadapi orang-orang melakukan kesyirikan seperti ini? Beliau datang di Ka'bah. Beliau sampaikan di Ka'bah, mengatakan kepada orang-orang musyrik Quraisy bahwasanya mereka bukan di atas agama Ibrahim, walaupun mereka mengaku, ya, mereka memuja Ibrahim alaihi salatu wasallam, dibikinkan gambar, dipajang di Ka'bah. Demikian pula ahlul kitab, hampir semua ahlul kitab maupun orang-orang musyrik mengakui memiliki hubungan dengan Ibrahim alaihi salatu wasallam. Demikian pula di zaman ini banyak orang merasa mengakui Nabi alaihi salatu wasallam, mencintai bahkan berlebih-lebihan. Akan tapi apakah mereka dikatakan benar mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, terutama pada perkara yang paling pokok seperti ini, ya, perkara tauhid seperti ini. Kalau sudah tidak mengikuti dalam perkara tauhid, maka tidak ada gunanya perkara-perkara yang lainnya. Kemudian dikatakan di sini, zahirnya anna ma dzubiha li ghairi llahi sawa'un lafadha bihi aw lam yalfaz. Nampaknya bahwasanya apa yang disembelih untuk selain Allah sama saja dia melafatkan padanya, menyembelih untuk selain Allah, atau tidak dia lafatkan. Wa tahrimu hadza adhar. Pengharamannya ini nampak. Ini artinya jelas haram, maka tidak boleh. Min tahrimi ma dzabahahu an-nasrani, dari apa yang telah, dari pengharaman terhadap apa yang disembelih oleh seorang Nasara. Lillahmi wa qala fihi bismil masihi wa nahrihi. Yang orang Nasara menyembelih dengan nama apa? Al-Masih dan selainnya. Ada lagi syubhat katakan sembelihan orang Nasara ahlul kitab dimakan. Di zaman ini kan seperti itu. Banyak yang menyatakan, ya, dimakan sembelihan ahlul kitab, Nasara, Yahudi makan. Ya, tidak boleh. Dahulunya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dimakan karena
mereka masih menyebut nama Allah. Ketika menyembelih sekarang sudah tidak menyebut nama Allah. Akan mereka sudah dihukum sebagai musyrik. Ya, sudah menyembah salib. Mereka sudah merubah agama mereka. Padahal agama mereka dahulu yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wassalam, agama sebagaimana agama yang diwariskan turun-temurun dari Ibrahim. Salat ada, bahkan wajib mereka salat. Orang Nasara yang Allah sebutkan tentang perkataan Isa alaihi salatu wassalam, wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Allah wasiatkan, yakni Allah wajibkan atasku untuk salat selama aku masih hidup. Beliau salat. Bahkan ibu beliau Maryam, ya, Ummu Isa alaihi wassalatu wassalam juga salat. Yang Allah sebutkan warka'i ma'ar raki'in. Salatlah kamu bersama orang-orang yang salat. Sebutkan warka'i, ruku'lah kamu bersama orang-orang ruku'. Ini ungkapan lain dari salat. Yani salatlah kamu bersama orang-orang salat. Salat mereka. Bahkan uskup dari guru-guru Salman Al-Farisi tatkala mencari Islam, beliau sebutkan mendapati uskup-uskup mereka, uskup-uskup beliau dapati masih salat 5 waktu, bahkan disebutkan 5 waktu. Ya, oleh karena itu Musa kan pernah sebutkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang diwajibkan Allah kepadamu di saat Isra Mi'raj? Salat 5 waktu. Musa katakan akan berat umat akan lakukan, karena umatnya beliau sudah mendapatkan kewajiban itu. Guru Salman Al-Farisi masih pada salat, dan uskup dari guru Salman Al-Farisi katakan tidak ada lagi yang benar selain aku. Oleh karena itu beliau pun wasiatkan, datanglah ke suatu negeri yang ada pohon kurmanya, di sanalah Nabi akhir zaman hijrah. Salman Al-Farisi sudah tidak percaya lagi dengan uskup-uskup selain itu. Akhirnya beliau datang langsung bertemu Nabi alaihi salatu wasallam, dihilangkan ajaran mereka. Ayo orang-orang Nasara merubah agama mereka yang tadinya salib mana? Apakah ada ajaran Isa menyebutkan kalau mati dibikinkan kenangan salib disembah? Ya, tidak ada sama sekali. Dan di zaman sekarang sudah nampak, terkhusus di pedalaman, kampung-kampung terpencil, sudah hilang sudah syariat salat. Ya. Masjid ada, musala ada banyak, setiap kampung ada, bahkan kadang lebih dari 2 dalam sekampung. Tapi apa isinya? Puji-pujian. Mana salatnya? Ya. Ada salat diadakan, datang puji-pujian, salat sebentar cepat sekali, habis itu puji-pujian lagi. Akan sama nantinya seperti agama Nasara. Agama Nasara apa yang dilakukan di gereja? Ada salat? Tidak ada. Yang ada apa? Pujian-pujian. Kebidaahan yang paling besar salib itu mereka adakan. Dan nanti akhir zaman Isa alaihi salatu wasallam akan turun. Apakah beliau teruskan dakwahnya? Beliau meneruskan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan mau untuk salat di belakang Al-Mahdi. Sebagai Khalifah Al-Mahdi bahkan beliau mendakwahkan agama Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sembelihan orang-orang Nasara ataupun orang-orang Yahudi jangan sampai dimakan. Sudah haram karena jelas keadaan mereka sudah tergolong dari kalangan musyrikin. Demikian pula yang mengaku muslim, kalau dia melakukan kesyirikan nyata seperti itu, jangan makan sembelihan mereka. Lalu kita apakan sembelihan itu? Ya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang masalah sembelihan seperti itu, beliau katakan, ya kalau mau berikan kepada manusia, berikan kepada orang semisal mereka. Ya. Ada yang datang bawa bingkisan ini kurban, diketahui yang beli ini musyrik, ya kasihkan ke orang-orang yang seperti mereka. Atau kasihkan hewan peliharaan. Ya. Kemudian dikatakan di sini, kama anna ma dzabahnahu nahnu mutaqarribina bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala kana azka mimma dzabahnahu lillahmi wa qulna alaihi bismillah. Ya, sebagaimana bahasanya apa yang kita sembelih untuk mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih bersih daripada apa yang kita sembelih daging dan kita mengucapkan padanya bismillah. Itu lebih bersih daripada sembelihan apa orang-orang Nasara tadi menyebutkan apa? Bismillah Bismil Masih.
Kemudian beliau katakan fa inna ibadatallahi subhanahu bisalati wan nusuki lahu a'zam minal isti'anati bismihi fi fawatihil umur. Karena sungguhnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan dengan nusuk. Nusuk sesembelihan. Makna nusuk kalau dikhususkan sesembelihan dimanakan secara umum yaitu ibadah keseluruhannya. Yang disebutkan dalam ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuk di sini kalau ditafsirkan khusus sembelihanku, tapi kalau penafsiran umum lebih pas yaitu ibadahku seluruhnya untuk Rabb semesta alam. Dan itu yang disebut dengan harga mati. Sekarang banyak ya harga mati diterapkan. Apa harga mati orang-orang sekarang? Ya, hukum tauhid dibilang harga mati. Kemanusiaan dibilang harga mati. Apa saja yang kaitannya dengan penyelisihan syariat dibilang harga mati. Di harga mati itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ibadah kita khususkan untuk Allah, itu harga mati. Ya, kalau inginkan harga mati seperti itu. Dan juga ungkapan yang sering menyebar di kalangan kita walaupun secara bahasa perlu hati-hati. Siapa penyebutan ungkapan yang menyebar di kalangan kita? Abdi. Abdi yang apa? Abdi negara. Ya. Makanya mereka siap menyerahkan hidup mati mereka kepada negara. Abdi negara, abdi apa? Ungkapan ini perlu diluruskan. Penghambaannya namanya abdi hanya abdillah. Untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan penghambaan kepada selain Allah. Ya. Kalau ingin bela negara karena Allah, ya. Suatu saat kalau misalnya negara kita diserang oleh orang-orang kafir, jelas kekafiran mereka, kita lawan, kita perangi, kita membela negara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Jadi ungkapan abdi ganti, cari ungkapan yang lain yang pas, ya. Demikian pula yang menyebar di kalangan awam tapi sudah mulai berkurang ungkapan sembahyang, ya. Sembahyang itu nama dari sesembahan orang-orang musyrik dari Cina atau dari Nusantara zaman dahulu yang disebut yang, ya. Jadi sembahyang, ungkapan yang tidak benar, diganti salat, ucapkan dengan salat. Kemudian beliau katakan falau dzabaha li ghairillahi, ya kalau seseorang menyembelih untuk selain Allah mutaqarriban bihi dan dia mendekatkan diri dengannya ilaihi kepada Allah la haram maka tentu haram. Dia menyembelih untuk selain Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka jelas ini haram sembelihannya. Wa in qala fihi bismillah, meskipun dia mengucapkan bismillah tapi niatnya untuk selain Allah. Dia menyembelih untuk sungai karena banjir atau untuk menolak banjir, dipersembahkan untuk penghuni sungai. Dia sebutkan bismillah. Kemudian dia persembahkan sebagiannya dia niatkan sedekah. Maka ini apa? Haram dagingnya dan orang tersebut terjatuh pada kesyirikan. Dia sudah termasuk musyrik, sembelihannya juga diharamkan. Wa in kana haula'i al-murtaddina la tubahu dzaba'ihuhum bihal lakin yajtami' fi dzabihatin mani'an. Ya, meskipun keberadaan mereka orang-orang murtad itu tidak dibolehkan sembelihan mereka dalam satu keadaan, kan tapi terkumpul pada sembelihan mereka dua pencegah. Larangan dari sembelihan mereka tadi kan untuk selain Allah. Ya. Kemudian di antara mereka tidak menyebutkan nama Allah atau menyebutkan nama lain. Kemudian beliau katakan wa hadza ma yaf'alu bi Makkah, dan ini apa yang terjadi yang dilakukan di Mekah wa ghairiha dan selainnya min adzabhi lil jin, dari penyembelihan untuk jin. Jadi Mekah alhamdulillah pemerintahnya masih mendengar ulama. Jadi tatkala ada yang melakukan kesyirikan langsung ditangkap. Ya, dukun terang-terangan ketahuan ditangkap ya, di penjara ya, di Mekah ya. Akan diberi hukuman. Hukum asalnya dibunuh. Ya, diberikan hukuman. Alhamdulillah di Saudi masih menerapkan. Bukan berarti kemudian di Saudi tidak ada lagi kesyirikan, ya. Akan ada.
Di Saudi tidak muncul karena tegas pemerintahnya, yang mereka mendapatkan bimbingan dari ulama lajnah dan yang lainnya. Jadi ketika kesyirikan muncul langsung diingkari, langsung disikapi. Dan nyata kemunculan kesyirikan itu zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian alhamdulillah Allah lenyapkan. Nah, kemudian ini kaitannya dengan bab ini sekarang dengan judul kitab wa huwa alladzi tansibu ilahi ba'du a'da'iddin annahu la yukaffirul muayyan. Dan inilah yang dinasabkan kepadanya sebagian dari musuh-musuh agama, bahwasanya tidak boleh mengkafirkan, tidak melakukan pengkafiran secara nyata, jelas-jelas mentayin si fulan kafir musyrik. Ya. Jadi ini asalnya berawal di sini disebutkan oleh beliau sebagian dari musuh-musuh Islam yang memunculkan pemikiran ini. Kemudian pemikiran ini masuk ke kalangan kaum muslimin. Tatkala kesyirikan terjadi, orang melakukan kesyirikan dengan nyata dan jelas, tidak dikufuri, tidak dikatakan musyrik, karena ini berawal dari subhat sebagian dari musuh-musuh Islam. Fanzur arsyadakallahu ila takfirihi man dzabah li ghairi llahi min hadhihi al-ummah. Maka lihatlah, semoga Allah memberi petunjuk padamu. Kebiasaan beliau senantiasa mendoakan. Adab yang bagus, senantiasa mendoakan kepada orang yang membaca kitab beliau atau mendengarkan perkataan beliau. Fanzur, maka lihatlah, arsyadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, ila takfirihi, pada pengkafirannya, man dzabaha, terhadap orang yang menyembelih, li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, min hadhil ummah, pada umat ini, meskipun dia sembelih dengan nama Allah, bismillahi Allahu akbar, ya. Tapi biasa orang seperti itu sebutkan itu, terus dia lafadzkan niatnya, ya, sebutkan nama Allah, sembelihannya ditujukan kepada penghuni kuburan atau yang semisalnya. Kalau sudah jelas terlihat orang seperti ini, maka hukum berlaku padanya untuk dikafirkan. Disebutkan di sini yukafirul muayyan, dikafirkan dengan pengkafiran secara ta'in, berjelas dia musyrik. Ini ketentuannya kalau dia jelas-jelas. Ya. Kemudian dikatakan wa tasrihuhu anna al-munafiqa yasiru murtaddan bidzalik. Dan kejelasannya bahwasanya munafik, seorang munafik, yasir murtaddan, dia berubah menjadi murtad. Ya, dikatakan menjadi murtad di sini. Ya, dikatakan murtad bidzalik, karena sebab itu tadi. Padahal orang munafik ya jelas kafir, ya. Tapi disebutkan di sini sudah murtad karena sudah menampakkan lagi perbuatannya melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dulu ulama Yaman, Al-Imam Al-Wadi'i rahmatullah alaina wa alaih, ya, tatkala ditanyakan tentang orang yang mempersembahkan kepala sapi pantai selatan dan berdoa kepadanya, ya, tidak disebutkan yang lainnya, hanya itu disebutkan, langsung beliau katakan, "Hadza musyrik." Ini musyrik, hanya saja tidak disebar fatwa beliau. Ya. Apa sebabnya? Ya karena itu anggapan dari ta'wilan-ta'wilan tadi, menganggap tidak boleh mengkafirkannya. Yang terakhir dibawakan fatwa-fatwa Syekh Mukbil tidak mengkafirkan orang, katanya kalau jelas. Ya, padahal pendapat beliau di antaranya yang kita sebutkan tadi jelas mengkafirkan. Karena itu memang yang benar. Kemudian beliau katakan wa hadza fil muayyan, ini tentang orang yang dikafirkan secara muayyan. Idza la yatasawwaru an tahrum illa dzabihatu muayyan. Ya karena tidak akan tergambarkan pengharaman kecuali apa? Pada sembelihan orang yang sudah jelas-jelas kafir tadi. Ya, kalau dia terlihat muslim, apalagi terlihat ada sunnah-sunnahnya, jenggot, celana di atas mata kaki, ya sembelihannya kita hukumi sesuai zahirnya. Tapi kalau dia jelas-jelas melakukan sembelihan, apalagi dipersembahkan langsung di suatu tempat, nyata kita lihat, ya maka hukum berlaku padanya. Kita vonis dia sembelihannya haram dan dianya
seorang musyrik. Seorang musyrik. Kemudian maqala aidan fil kitabil mazkur, dan beliau berkata pula, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata pula dalam kitab yang disebutkan, kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, wa kanat at-tawaghitu al-kibaru allati tushaddu ilaiha ar-rihal thalathatun, dan keberadaan taghut-taghut yang besar yang orang-orang melakukan perjalanan kepadanya itu ada 3. Al-Lat, yang pertama Lat, wal Uzza wa Manat. Yang 3 disebutkan. Ini taghut yang paling besarnya, yang dibikinkan patung terbesarnya. Wa kullu wahidin min hali Misr min amsaril Arab. Setiap satu dari 3 patung tadi ada di suatu kota dari kota-kota di Arab. Fakanatil Latu li ahli Taif, dan keberadaan Lat itu untuk penduduk Taif. Dzakaru annahu kana fil asli rajulan salihan yalutu as-sawiq lil hujjaj. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya Lat itu pada asalnya seorang lelaki saleh. Yalutu sawiq, yang dia membuat gandum, yang membuat makanan yang dicampur dengan madu, membuat roti. Lalu beliau berikan kepada orang-orang yang haji. Jadi beliau menjadi khadim lil hujjaj, pelayan untuk orang haji, dibuatkan makanan seperti itu diberikan. Sangat berjasa. Falamma mat, tatkala beliau mati, aqafa ala qabrihi, mereka pun melakukan i'tikaf di kuburannya, berdiam di kuburannya, berdoa, berlebih-lebihan kepadanya. Ini orang saleh di zaman kita yang nanti akan beliau sebutkan. Bahkan orang yang jahat sekalipun kalau sudah mati diagungkan kuburannya, diagungkan kuburannya. Nampak kejahatannya dari para tokoh-tokoh yang melakukan kejahatan terhadap umat, membunuh orang yang mentauhidkan Allah karena membela taghut. Tatkala mati apa? Diagungkan kuburannya, disembah kuburannya. Ya, kalau zaman dahulu mereka mau menyembah orang-orang saleh, ya, masih milih-milih mereka. Orang kafir zaman dahulu yang mereka sembah malaikat, para nabi, orang saleh. Walaupun dibentuk dengan bentuk patung kan, tapi mereka namai itu seperti nama-nama orang saleh. Di zaman sekarang sudah sangat jelas. Benda mati pun terang-terangan mereka ibadahi. Dan ini ada di timur. Suatu saat kita waktu itu di Indonesia Timur pernah keluar dakwah melewati suatu kampung. Kampung itu masjid itu diletakkan batu. Ya. Ketika mereka dapat musibah dan kesusahan datang ke batu tadi, meminta hajat-hajat mereka, ada yang lemparkan uang, kemudian mereka minta hajat mereka. Ini batu yang terapung di laut. Ya, seseorang mancing di laut, terus dengar suara, dicari suara tadi ternyata lihat batu. Jadi batu terapung, batu yang ringan, terlihat besar tapi ringan. Lalu dia bawa, dinaikkan di perahunya. Kemudian dibawa ke kampung, kumpulkan masyarakat. Batu tadi langsung tokoh-tokoh adat bilang, kita muliakan, dijadikan keramat, ditaruh di arah kiblat samping imam. Ya. Jadi masjidnya itu terlihat ya kayak angker. Mereka orang-orang kampung itu berdatangan di situ. Tatkala dapat kesulitan larinya ke batu tadi. Ini jelas kesyirikan yang nyata. Sampai seorang tentara dahulunya kapten yang diambut, ketika tahu cerita itu bilang, wah itu kalau ya, sampai dia bertekad kalau belum pensiun punya kekuatan pingin diambil batu itu dibuang. Ya. Sampai seorang tentara dia paham itu kesyirikan nyata. Langsung beliau katakan ini sudah musyrik kalau seperti ini. Ya. Mereka salat, ya, salat mencampur adukan salat dengan kesyirikan tadi. Datanya, ya.
Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah setelah Aisyah baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.